ditulis oleh Niluh Wayan Ayu, tentang kisah yang diangkat dari kisah nyata yang diceritakan oleh seorang narasumber. Kala itu, sudah 2 bulan belakangan, narasumber mengetahui bahwa salah seorang teman kosnya menderita TB. Setiap malam, suara batuknya selalu mengganggu tidur. Terdengar berat dan seperti tak ada hentinya. Karena takut tertular, narasumber pun membatasi interaksi tatap muka dengan sang teman yang sakit tersebut. Tapi ada yang berbeda sore itu. Karena sedang tidak ada lembur di kantor, narasumber memutuskan untuk pulang ke kos sebelum hari gelap. Dan sampai di depan pagar, dia melihat sang teman yang sedang sakit tersebut baru pulang dari kantor. Dia terlihat kesusahan. Maka narasumber berinisiatif membantu, mendorongkan motornya untuk memasuki ruang kosong yang tersisa di garasi. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, narasumber dan sang teman akhirnya berkomunikasi kembali. Pertanyaan, apa kabar? Bagaimana kondisi sakitnya? Sambil tersenyum lemas, sang teman mengatakan bahwa pengobatannya masih harus terus berjalan hingga 4 bulan ke depan. Dia mohon didoakan agar lekas sembuh. Karena merasa bersalah atas sikap yang menjauhinya akhir-akhir ini, maka narasumber pun langsung mengatakan kepada sang teman agar jangan ragu-ragu mengetuk kamarnya bila butuh bantuan. Dan malam itu, hampir tengah malam, sambil terbatuk-batuk, sang teman terdengar menggedor pintu kamar narasumber. Narasumber terbelalak kaget. Dia langsung menuju pintu dan membukanya. Narasumber langsung syok dengan pemandangan darah berceceran di lantai. Mata sang teman terlihat menatap kosong, dengan hidung dan mulut yang berlumuran darah. Dia berkata, "Maaf mengganggu. Saya minta tolong belikan obat di apotek. Obat saya habis." Tergopoh-gopoh, narasumber langsung mengambil jaketnya, meminta resep, dan segera meluncur ke apotek saat itu juga. Panik. Sambil membawa kunci motor, narasumber berlalu. 20 menit kemudian, narasumber sudah kembali ke tempat kos dengan membawa obat dari apotek. Tapi apa yang terjadi membuatnya terbelalak kaget. Begitu memasuki pintu kos, narasumber melihat penghuni kos lainnya berkerumun ramai di depan pintu kamar teman yang sakit. Susah payah, narasumber melangkah berdesakan dengan teman-teman kos lainnya yang berkerumun di depan pintu.
Tanpa bertanya ada apa, salah seorang penghuni kos mengatakan, kita baru aja ngedobrak pintu kamar Rina. Dan Rina sudah meninggal. Narasumber terkesiap. Dia berkata, saya terlambat. Saya baru saja membelikan obat untuk Rina. Ini obatnya. Jam berapa meninggalnya? Saya telat membawa obat, kata narasumber sambil mulai menangis. Kemudian penghuni kos yang bercerita tersebut menenangkan. Enggak. Kamu enggak telat. Rina sudah meninggal sejak kemarin. Menurut keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dokter, Rina dinyatakan sudah meninggal sejak 2 hari lalu. Salah seorang penghuni kos mendapati jejak telapak kaki tikus berlumuran darah di depan pintu kamar Rina. Itu sebabnya kenapa pintu kamar Rina terpaksa didobrak. Narasumber merinding. Dia teringat peristiwa kemarin. Peristiwa di mana dia membantu mendorong motor sang teman. Peristiwa di mana pintu kamarnya digedor dengan permintaan tolong membelikan obat. Jika sang teman yang sakit dinyatakan sudah tewas sejak 2 hari lalu, lalu siapa yang narasumber temui